Permainan kotor mama mertua dan mantan istri suamiku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Brak! Suara gelas yang terjatuh bergema di sudut kafe yang tenang, mengundang perhatian pengunjung yang tengah menikmati kopi di malam mereka. Aku berdiri terpaku. Jantungku berdegup kencang saat mataku terarah pada gelas yang jatuh dari tanganku. Airnya membasahi lantai dan celana seorang pria yang duduk di sebelahku. Maaf Pak, saya tidak sengaja, kataku dengan gugup, mencoba mengambil kain lap untuk membersihkan tumpahan. Namun tanganku bergetar. Pria itu yang nampaknya sedang menunggu pesanannya dengan tenang, kini mengeriyit. Ia mengusap noda kopi di celananya. Matanya menyipit melihat kekacauan yang kubuat. Aduh, celana saya kotor semua ini, desisnya dengan nada kesal. Iya Pak, saya benar-benar minta maaf, kataku dengan pelan. Suaraku hampir tertelan oleh ketakutanku sendiri. Sebelum aku sempat melanjutkan, manajerku datang dengan langkah cepat. Wajahnya merah padam. Ada apa ini, Zah? Suaranya memotong suasana, penuh amarah. Aku menghela nafas dalam-dalam, tahu apa yang akan datang. Ini Pak, saya tadi nggak sengaja menjatuhkan gelas, jawabku. Mataku menunduk tak berani menatap langsung. Astaga, manajerku berbalik ke arah pria yang celananya basah. Pak Herlan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Kesalahan ini sepenuhnya tanggung jawab kami. Saya akan segera memecat karyawan ini. Sontak, jantungku hampir berhenti mendengar kata-kata itu. Dipecat? Aku baru saja beberapa bulan bekerja di sini. Belum sempat menstabilkan keuanganku setelah merantau dari desa. Namun belum aku sempat bereaksi, suara pria yang tadinya dipanggil Herlan terdengar menenangkan situasi. Tidak usah Pak, tidak perlu memecat dia. Itu hanya kecelakaan kecil. Tidak apa-apa Pak, kata Herlan dengan tenang. Aku terkejut. Tatapanku bertemu dengan matanya. Dan ada sesuatu dalam cara ia menatapku. Bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa penasaran yang lembut. Oh iya, namaku Aziza. Dan tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa peristiwa kecil di kafe itu akan mengubah hidupku. Gelas yang terjatuh, tumpahan kopi, dan tatapan tajam dari seorang pria bernama Herlan adalah awal dari segalanya. Herlan, pria yang kini menjadi suamiku, bukanlah orang biasa. Dia adalah pengusaha sukses di kota besar, anak tunggal dari keluarga kaya raya, dengan ibunya Nyonya Ratna, yang terkenal keras kepala dan arogan. Mereka berasal dari kalangan terpandang, lingkungan yang sangat berbeda dengan dunia kecilku di desa. Saat pertemuan itu, aku tak tahu banyak tentang Herlan. Hanya rumor yang sering terdengar dari karyawan kafe lain, bahwa dia adalah tamu spesial, pelanggan tetap yang dihormati karena pengaruhnya. Namun apa yang terjadi setelah pertemuan kami, jauh lebih dari sekedar insiden kecelakaan kecil. Herlan saat itu sedang berada dalam masa sulit setelah pernikahannya dengan Friska, seorang wanita yang juga berasal dari keluarga terpandang, anak sahabat Nyonya Ratna, hancur berantakan. Friska ketahuan berselingkuh dengan mantan kekasihnya, dan Herlan sendiri yang memergoki mereka, menghancurkan segala kepercayaan yang ia miliki kepada pernikahan itu. Namun meski baru saja mengalami luka emosional dari perceraiannya, Herlan nampak tenang di depanku hari itu. Ketika manajerku berteriak dan mengancam akan memecatku, Herlan seolah melihat sesuatu yang berbeda. Bukannya ikut marah seperti yang diharapkan manajer atau pengunjung lainnya. Herlan justru menghentikan semua keributan. Dia meminta agar aku tidak dimarahi, dan bahkan menyuruhku duduk untuk menemaninya dan berbicara padaku dengan lembut. Aku tak tahu apa yang membuatnya begitu. Tapi ketika kami mulai berbincang, percakapan itu terasa mengalir dengan mudah. Seolah kami sudah saling mengenal sejak lama. Oh, kamu baru bekerja di sini ya? Tanya Herlan, senyum tipis di wajahnya. Iya Pak, saya baru beberapa bulan di sini, jawabku dengan pelan,
merasa canggung. Herlan tertawa kecil. Panggil saja Herlan. Tidak perlu terlalu formal, ucapnya. Aku tersenyum canggung, merasa sedikit lega karena ia nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tadi. Percakapan kami berlanjut. Dia bertanya tentang kehidupanku, tentang bagaimana aku merantau ke kota untuk mencari pekerjaan, dan aku tanpa sadar mulai menceritakan kisah hidupku, tentang bagaimana aku meninggalkan desa untuk mencari nafkah setelah ayahku sakit, dan keluargaku membutuhkan uang untuk biaya pengobatan. Herlan mendengarkan dengan saksama, matanya tak pernah lepas dari wajahku, seolah dia benar-benar tertarik pada setiap kata yang aku ucapkan. Aku jarang bertemu dengan orang sepertimu di sini, kata Herlan sambil menyandarkan tubuhnya di kursi. Kamu terlihat anggun dan damai. Tidak banyak orang yang punya aura seperti itu. Aku hanya bisa tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Perasaanku campur aduk antara bingung dan heran. Bagaimana bisa seorang pria seperti Herlan, yang terlihat begitu mapan dan berkarisma, tertarik dengan sosokku yang hanya seorang pelayan kafe. Sejak hari itu, Herlan sering datang ke kafe. Bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk bertemu denganku. Setiap kali dia datang, kami selalu mengobrol panjang lebar. Ada sesuatu dalam cara Herlan berbicara yang membuatku merasa nyaman. Meskipun dia adalah pria yang sangat berbeda dari lingkungan tempatku dibesarkan, hubungan kami berkembang perlahan, tanpa ada tekanan atau paksaan. Herlan seringkali memuji kesederhanaanku. Dia mengatakan bahwa di tengah gemerlap kehidupan kota yang serba mewah dan penuh ambisi, dia menemukan kedamaian dalam kejujuran dan ketulusan yang kulihatkan. Kamu berbeda dari wanita-wanita yang pernah aku temui, katanya suatu hari ketika kami duduk bersama setelah jam kerjaku selesai. Bukan hanya karena penampilanmu yang sederhana dengan jilbabmu, tapi karena cara kamu memandang hidup. Kamu menghargai hal-hal kecil, hal-hal yang banyak orang anggap itu sepele. Aku hanya tersenyum mendengar kata-katanya, karena bagiku, hal-hal yang kusebut kecil itu adalah kenyataan hidupku sehari-hari. Tapi mungkin benar, di kota ini, di mana orang-orang berlomba mengejar kekayaan dan status, nilai-nilai seperti kejujuran dan kesederhanaan menjadi barang langka. Aku tidak pernah berpikir bahwa awal-awal yang aku anggap biasa justru bisa menjadi daya tarik bagi seseorang seperti Herlan. Hubungan kami terus berjalan. Herlan mulai sering mengajakku keluar setelah jam kerjaku selesai. Dia tidak pernah mengajakku ke tempat-tempat mewah atau restoran mahal. Kami lebih sering pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang sambil menikmati sore. Herlan sering berkata bahwa ia menyukai suasana sederhana seperti itu, di mana ia bisa merasa lebih santai dan terlepas dari segala tekanan hidupnya. Zah, kadang yang aku butuhkan hanyalah ketenangan, bukan kemewahan, dan aku melihat semuanya ada di dalam diri kamu, katanya di saat kami duduk di bawah pohon rindang suatu sore. Aku merasa nyaman berada di sampingnya. Meski dalam hati kecilku, aku masih bertanya-tanya, apakah hubungan ini bisa bertahan lama? Herlan berasal dari dunia yang sangat berbeda, dan meskipun dia tidak pernah mempermasalahkan latar belakangku, aku tahu bahwa keluarganya, terutama Nyonya Ratna, mungkin tidak akan dengan mudah menerimaku. Namun Herlan terus meyakinkanku. Dia tidak hanya menunjukkan perhatiannya, tetapi juga selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Pada saat-saat yang sama, aku mulai merasa bahwa hubungan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang saling melengkapi. Aku yang sederhana dan polos dari desa, sementara Herlan yang cerdas dan tegas dari kota besar. Dua dunia yang nampaknya bertolak belakang, tapi entah bagaimana bisa saling melengkapi. Suatu hari, Herlan mengajakku ke tempat yang menurutnya begitu istimewa baginya. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya dengan senyum khasnya. Aku mengikutinya, dan kami tiba di sebuah lahan kosong yang indah, berada di pinggiran kota dengan pemandangan yang luas. Di sana, hanya ada rerumputan dan pohon-pohon tinggi. Ini lahan milikku, katanya sambil menatap ke arah cakrawala. Aku punya mimpi untuk membangun rumah di sini, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat di mana aku bisa merasa damai. Aku tertegun mendengar pengakuannya. Kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Herlan tersenyum tipis. Aku butuh alasan yang kuat untuk memulai semuanya dari awal.
Dan sekarang, aku merasa sudah punya alasan itu. Aku tahu maksudnya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Perasaan itu sudah jelas tersirat dalam cara dia memandangku. Dalam beberapa bulan ini, kami sudah berbagi begitu banyak hal. Dari kebahagiaan hingga kekhawatiran. Perlahan, aku mulai jatuh cinta padanya. Tidak hanya karena kebaikan dan perhatiannya, tetapi juga karena dia memperlihatkan sisi manusiawi yang jarang kutemui pada pria lain. Namun tidak semua hari kami dipenuhi dengan momen indah. Ada hari-hari di mana aku merasa ragu. Apakah hubungan ini benar-benar bisa berjalan? Apakah Herlan benar-benar bisa melawan tekanan dari keluarganya, terutama dari ibunya? Herlan selalu meyakinkanku, tetapi aku tahu, cepat atau lambat, kami harus menghadapi kenyataan. 4 bulan yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, dan juga rencana masa depan sudah aku lalui dengan Herlan. Setiap momen yang kulalui bersama Herlan adalah sesuatu yang tak pernah kusesali. Aku tahu, meski tantangan di depan mungkin sangat sulit, aku akan tetap memperjuangkan hubungan ini. Setelah hampir 4 bulan menjalin kasih dengan Herlan, akhirnya tibalah saat yang tak terhindarkan. Herlan memutuskan untuk memperkenalkanku kepada ibunya, Nyonya Ratna. Aku tahu betul reputasi Nyonya Ratna sebagai wanita yang keras, berkuasa dan arogan, bukan hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam lingkungan sosialnya yang terdiri dari orang-orang terpandang. Nyonya Ratna adalah tipe orang yang mengatur segala hal sesuai keinginannya, dan aku bisa merasakan bahwa kehadiranku akan menjadi ancaman bagi kendalinya terhadap Herlan. Hari itu aku mengenakan pakaian terbaikku yang sudah dibelikan oleh Herlan. Gaun sederhana dengan warna pastel, dan tentu saja hijab yang selalu aku kenakan. Meski mencoba tenang, hatiku berdebar kencang. Setiap langkah yang kutapaki menuju rumah besar Nyonya Ratna membuatku semakin gugup. Herlan berusaha menenangkanku, menggenggam tanganku dan berkata, "Udah, gak apa-apa, aku di sini, tenang aja ya, kita hadapi ini bersama-sama." Namun setenang apapun Herlan, aku tahu ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa. Pertemuan ini akan menentukan masa depan kami. Ketika kami tiba di rumah mewah itu, aku segera merasakan atmosfer dingin yang menusuk. Nyonya Ratna sudah menunggu di ruang tamu besar dengan dekorasi klasik yang mencerminkan kekayaan dan status sosial mereka. Di sana, aku berdiri dengan gugup di samping Herlan, berhadapan dengan wanita yang sudah jelas tak menyukaiku sejak awal. Tatapan pertama Nyonya Ratna begitu tajam dan dingin. Dia menatapku dari atas sampai bawah dengan sorot mata yang penuh penilaian, seolah-olah menimbang setiap kekurangan yang bisa ia temukan. "Oh, ini toh yang namanya Aziza, gadis desa pilihanmu itu ya Herlan?" Kalimat pertamanya langsung menusuk, membuat tubuhku terasa kaku. Aku tersentak, tapi berusaha tetap tenang. Meskipun jantungku berdebar kencang, aku menundukkan kepala, mencoba menahan perasaan malu yang memuncah. Herlan, seperti yang sudah kuduga, langsung mencoba membela diriku. "Ma, Aziza adalah perempuan yang baik. Kesederhanaan dan kebaikan hatinya membuatku jatuh cinta, Ma," kata Herlan dengan nada tegas. Meskipun aku tahu hatinya pun sedang gelisah. Namun Nyonya Ratna tidak mau mendengarkan. "Kamu sudah membuat kesalahan besar dengan menceraikan Friska. Dan sekarang, kamu ingin menikahi orang seperti dia, yang menurut Mama tidak pantas untuk keluarga kita ini." Suaranya penuh cemoohan. Nadanya begitu tegas dan sinis. Tatapannya mengarah padaku seperti aku hanyalah pesuruh yang tak layak untuk masuk ke lingkungan sosial mereka. "Apa yang akan orang-orang bilang? Menantu dari desa, bekerja sebagai pelayan kafe. Ini sangat memalukan, Herlan." Perdebatan antara Herlan dan Nyonya Ratna semakin panas. Herlan dengan keras kepala berusaha membela pilihannya. Sementara Nyonya Ratna terus mempermasalahkan latar belakangku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah-olah menusuk hati dan harga diriku. Aku tahu tidak ada satupun argumen yang bisa memedamkan kebencian Nyonya Ratna terhadapku. Di sisi lain, aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Herlan baru saja bercerai dari Friska, wanita yang berasal dari keluarga terpandang, yang juga anak sahabat dekat Nyonya Ratna. Kehadiran Friska dalam hidup Nyonya Ratna bukan hanya sekedar mantan menantu, tetapi juga sebagai simbol status dan kehormatan.
Kehilangan Friska adalah pukulan besar bagi Nyonya Ratna. Dan kini aku datang, seorang gadis desa yang dianggapnya tidak layak menggantikan posisi itu. Meski akhirnya Nyonya Ratna menyerah, aku tahu bahwa persetujuannya hanya terjadi karena Herlan bersikeras. Raut wajahnya menunjukkan ketidakikhlasan. Dan aku sadar bahwa meskipun aku menikah dengan Herlan, aku tidak akan pernah benar-benar diterima dalam keluarga ini. Pernikahan kami akhirnya digelar 1 bulan kemudian. Namun kebahagiaan yang seharusnya ada di hari itu terasa jauh dari kenyataan. Herlan berusaha sebaik mungkin untuk membuat acara sederhana namun bermakna. Sesuai dengan keinginan kami berdua, kami memilih resepsi yang tidak terlalu besar, hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa teman. Tapi aku tahu ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang membuat hatiku terluka. Keluargaku datang dari desa. Ibu, ayah, dan adik-adikku yang sederhana. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Tapi ketika mereka tiba di rumah besar Nyonya Ratna, senyuman di wajah mereka perlahan memudar. Nyonya Ratna yang seharusnya menyambut mereka dengan hangat sebagai bagian dari keluarganya, justru menunjukkan ketidakpeduliannya. Dia nyaris tidak menoleh saat keluargaku masuk. Dan sikapnya yang dingin membuat suasana canggung. Bahkan tanpa ragu, Nyonya Ratna sengaja mengundang Friska ke acara pernikahan kami. Sebuah tindakan yang jelas ditunjukkan untuk merusak kebahagiaan kami. Friska dengan senyum sinisnya nampak menikmati setiap momen, seolah-olah dia masih memiliki tempat di kehidupan Herlan. Di depan para tamu, Nyonya Ratna tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya. Setiap kali berbicara, dia selalu menyisipkan sindiran tentang latar belakang keluargaku. Keluarga dari desa memang berbeda ya. Mereka tidak terbiasa dengan etika kota, ucapnya dengan nada tajam. Diikuti dengan tawa kecil Friska. Aku melihat wajah ayahku dan ibuku yang mulai memucat. Tapi mereka berusaha tetap tenang, meski jelas mereka merasa sangat tidak nyaman. Hatiku hancur melihat keluargaku dipermalukan di acara pernikahanku sendiri. Mereka datang dengan niat baik, penuh cinta, tapi harus menghadapi penghinaan dari orang-orang yang merasa mereka lebih tinggi. Aku merasa marah, sedih, dan bersalah di saat yang sama. Keluargaku tidak pantas diperlakukan seperti ini, tapi aku tidak bisa berbuat banyak. Di tengah acara, aku melihat ayahku membisikkan sesuatu kepada ibuku. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi lebih awal, tanpa menunggu acara selesai. "Maaf nak," kata ayahku dengan lirih sebelum mereka pergi. "Kami tidak bisa tinggal lebih lama. Ini bukan tempat kami. Kami pulang dulu ya nak. Nggak apa-apa kan?" "Iya pak. Hati-hati ya pak." Aku hanya bisa menangis dalam diam. Di hari yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku, aku justru merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Pernikahan yang seharusnya menjadi simbol penyatuan dua keluarga justru menjadi saksi perpecahan dan penghinaan. Meskipun Herlan ada di sisiku, hatiku terasa kosong. Aku tahu bahwa sejak saat itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Sebenarnya ayah dan ibuku memang menolak keras pernikahan kami. Bukan karena tidak setuju, namun karena mereka tahu diri bahwa keluargaku tidak pantas bersanding dengan keluarga Herlan. Namun Herlan terus meyakinkan kedua orang tuaku agar memberikan izin untuk menikah. Hingga kedua orang tuaku pun luluh melihat perjuangan Herlan. Di tengah segala kepedihan itu, aku tetap berusaha kuat. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi demi cinta dan komitmen kami, aku bertekad untuk tetap bertahan. Aku percaya bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya. Tapi hanya waktu yang akan menjawab, apakah cinta itu cukup kuat untuk melawan semua rintangan yang ada di depan kami. Setelah pesta pernikahan yang penuh ketegangan itu, aku resmi menjadi istri Herlan dan tinggal di rumah besarnya yang mewah. Meski aku telah resmi menjadi bagian dari keluarganya, sejak hari pertama, aku bisa merasakan bahwa Nyonya Ratna tidak pernah menerimaku dengan sepenuh hati. Rumah yang nampak mewah dan nyaman dari luar berubah menjadi tempat yang dingin dan menyesakan bagi diriku. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, sholat subuh dan kemudian berdoa dengan harapan bisa menjalani hari dengan damai. Namun kenyataan jauh dari itu. Nyonya Ratna selalu menemukan alasan untuk mengomentari segala hal yang aku lakukan.
Tidak ada yang pernah benar di matanya. Bahkan sebelum sarapan selesai disiapkan oleh Mak Ija, Nyonya Ratna sudah menatapku dengan pandangan yang penuh kritik, seolah-olah aku tak layak berada di meja makan yang sama dengannya. "Zah, kamu enak banget ya santai begitu. Lihat itu, debu di sudut ruangan. Perempuan desa sepertimu memang tidak tahu bagaimana cara menjaga rumah besar ini," katanya suatu pagi. Suaranya terdengar sinis. Aku hanya bisa diam dan menunduk, tapi aku tidak pernah ingin melawan. Aku tidak ingin menambah masalah dalam rumah tangga kami. Terutama karena aku tahu, Herlan sudah cukup tertekan dengan pertentangan ibunya sejak awal. Hari demi hari berlalu, dan sikap Nyonya Ratna semakin buruk. Ia memperlakukan diriku seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri. "Aziza, bersihkan dapur. Mak Ija tidak akan mengurus semuanya sendiri. Setelah itu cuci pakaian Herlan. Aku tidak mau tangan Mak Ija yang mengurus pakaian anakku." Setiap tugas yang diberikannya selalu dengan nada perintah, tanpa sedikit pun rasa hormat sebagai mertua kepada menantunya. Pak Parjo, supir keluarga, dan Mak Ija, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja lama di rumah itu, seringkali memandangku dengan rasa iba. Kadang Mak Ija mencoba membantu di balik punggung Nyonya Ratna, mengambil alih beberapa pekerjaan yang diberikan kepadaku. Namun setiap kali Nyonya Ratna muncul, aku harus kembali memegang sapu, kain pel, atau mengurus pekerjaan rumah lainnya. Suatu hari, Mak Ija berbicara kepadaku dengan suara rendah saat Nyonya Ratna sedang keluar. "Neng Aziza, maaf ya, saya tahu Neng gak pantas diperlakukan seperti ini, tapi kita gak bisa melawan Nyonya. Dia keras sekali orangnya, apalagi sama Neng," katanya sambil mengusap punggung tanganku dengan penuh simpati. Aku tersenyum lemah. "Terima kasih ya Mak Ija. Saya tahu, makanya saya diam saja, Mak." Malamnya, ketika Herlan pulang dari kantor, ia selalu tersenyum hangat padaku, seolah masalah sirna saat ia ada di rumah. Herlan adalah suami yang baik, penuh perhatian, dan aku tahu dia mencintaiku dengan tulus. Setiap kali ia menyapaku, aku berusaha menyembunyikan semua beban yang kurasakan di bawah senyumanku. Aku tak ingin membuatnya khawatir atau menambah ketegangan di antara dia dan Nyonya Ratna. Namun semakin lama, beban ini semakin berat. Ada kalanya aku merasa seperti tak tahan lagi. Nyonya Ratna terus mencari-cari kesalahanku. Bahkan hal sekecil apapun menjadi alasan baginya untuk mengkritikku. Suatu pagi, ketika aku tengah mempersiapkan sarapan, Nyonya Ratna menghampiriku di dapur dengan tatapan dinginnya. "Kamu pikir hanya karena sudah menikah dengan Herlan, kamu bisa santai-santai di sini?" tanyanya dengan tajam. "Aku tahu perempuan seperti kamu. Kamu pikir kamu bisa menjerat anakku dengan penampilan sederhana dan sikap patuhmu itu? Jangan kira aku bodoh ya." Aku terdiam, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mataku. "Saya tidak pernah berpikir seperti itu, Bu," jawabku dengan pelan. Nyonya Ratna mendengus. "Omong kosong. Aku tidak percaya perempuan sepertimu punya niat yang baik. Kamu hanya ingin memanfaatkan kekayaan keluarga ini, kan?" Hatiku remuk mendengar tuduhan-tuduhan itu, tapi aku tetap menahan diri. Aku tahu jika aku membalasnya, situasi hanya akan semakin buruk. Di malam hari, aku menangis diam-diam di kamar, di mana hanya tembok yang menjadi saksi betapa beratnya beban yang aku pikul. Meskipun begitu, aku tidak pernah berani bercerita kepada Herlan. Setiap kali ia menanyakan bagaimana hariku, aku selalu menjawab dengan senyuman. "Semuanya baik-baik saja kok, Mas. Aku tahu Herlan mencintaiku, tapi aku juga tahu dia mencintai ibunya. Aku tidak ingin menjadi sumber perpecahan dalam keluarga ini, karena Herlan sudah cukup bersusah payah meyakinkan Nyonya Ratna untuk menerima pernikahan kami." Waktu berlalu, dan aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, sikap Nyonya Ratna akan berubah, bahwa mungkin ia akan melihat ketulusan hatiku. Namun semakin lama aku tinggal di rumah itu, semakin aku merasa bahwa aku tidak pernah benar-benar diterima. Setiap hari adalah perjuangan, bukan hanya untuk membuktikan diriku, tetapi juga untuk bertahan di tengah tekanan yang begitu besar. Aku mencintai Herlan dengan segenap hatiku, tapi aku mulai bertanya-tanya,
Sampai kapan aku bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Apakah cinta kami cukup kuat untuk mengatasi kebencian dan hinaan yang terus-menerus dari ibunya? Perlahan, keraguan mulai tumbuh di dalam diriku. Aku ingin percaya bahwa cinta kami bisa mengalahkan segalanya. Tapi dalam kesendirianku, aku mulai merasa bahwa mungkin hidup ini bukan tentang menang melawan Nyonya Ratna, melainkan tentang bertahan dengan harga diri yang terus-menerus diinjak-injak. Dan di saat-saat seperti itu, aku hanya bisa menengadahkan tangan, berdoa agar Allah memberiku kekuatan untuk terus melangkah ke depan. Meskipun langkahku terasa begitu berat, namun harapan itu pupus. Alih-alih membaik, situasinya justru semakin buruk. Nyonya Ratna yang sudah keras dan penuh kebencian terhadapku, kini menemukan sekutu yang lebih kejam, Friska, mantan istri Herlan. Ia sengaja mengajak Friska ke rumahnya. Suatu hari, tak lama setelah Herlan berangkat ke kantor, pintu rumah besar itu terbuka, dan Friska masuk dengan santai, seolah rumah ini masih miliknya. Wajahnya tersenyum sinis saat pandangannya tertuju padaku, yang sedang membereskan ruang tamu. Aziza, si gadis desa, Friska mulai berbicara dengan nada meremehkan. Sepertinya kamu cocok sekali ya dengan sapu di tanganmu itu. Sudah kelihatan peranmu di sini ya, pembantu keluarga. Aku terdiam, berusaha menahan amarah yang sudah mulai menyelimuti hatiku. Namun itu baru permulaan. Nyonya Ratna kemudian muncul dari kamarnya, menyambut Friska dengan senyum penuh konspirasi. Mereka berdua duduk di sofa dengan anggun, seolah-olah aku hanyalah debu di bawah kaki mereka. Aziza, ambilkan teh untuk Friska. Dan cepat sedikit ya, perempuan desa seperti kamu harus tahu cara melayani tamu kan? Perintah Nyonya Ratna tanpa sedikit pun memandangku. Aku bergegas ke dapur. Air mataku sudah mulai mengalir, tapi aku tak ingin menunjukkan kelemahanku. Kurasakan gemetar di tanganku saat menuangkan teh panas ke dalam cangkir, sambil menguatkan diri agar tidak terbawa emosi. Setelah itu, aku kembali ke ruang tamu dan meletakkan cangkir teh di hadapan Friska. Friska memandangi teh itu sebentar, lalu mendengus. Teh apa ini? Rasanya kok seperti air cucian beras. Bahkan membuat teh pun kamu tidak bisa, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, kemudian menyiramkannya ke wajahku. Nyonya Ratna pun ikut tertawa, dan mereka saling bertukar pandang seolah sedang menikmati permainan penghinaan ini. Setiap hari, setelah Herlan berangkat bekerja, Friska selalu datang. Dan setiap kali dia datang, hinaan-hinaan pedas menghujaniku tanpa henti. Aku heran, apa yang Herlan lihat dari dirimu? Kamu cuma perempuan kampung dengan hijab polos itu. Mungkin Herlan cuma kasihan saja ya, atau juga mungkin kamu pakai pelet buat merebut hati Herlan kan? Kata Friska suatu hari dengan nada mengejek. Nyonya Ratna yang biasanya mendikteku untuk mengerjakan pekerjaan rumah, kini mempercayakan Friska untuk ikut mengontrol hidupku, seperti memang sudah disengaja agar Friska bisa mengerjaiku. Setiap kali Friska datang, ia dengan seenaknya memerintah, seperti seorang majikan kepada pembantunya. Aziza, bersihkan kamar atas dan jangan lupa cuci mobilku. Aku harus pergi sore nanti, katanya dengan nada penuh perintah. Aku seringkali merasa sakit hati, terhina, dan tak berdaya. Tidak hanya diperlakukan sebagai orang luar di rumah ini. Aku sekarang secara langsung dipermalukan oleh dua wanita yang seharusnya tidak lagi ada di dalam hidup kami. Namun Friska selalu datang dengan satu tujuan, untuk menegaskan bahwa meski aku adalah istri sah Herlan, dia masih merasa lebih berhak atas segalanya. Suatu hari, setelah Friska menghina masakanku dengan menyebutnya makanan ternak, aku tidak bisa lagi menahan tangis. Aku masuk ke dapur, berjongkok di sudut ruangan, menangis terseduh-seduh. Pak Parjo, supir keluarga yang kebetulan lewat, melihat keadaanku dan mencoba menghibur. Maaf ya Neng Aziza, katanya dengan lirih. Saya tahu ini sangat tidak adil, tapi Nyonya Ratna memang keras sejak dulu. Dan Friska, dia itu serigala berbulu domba, Neng. Aku hanya bisa mengangguk sambil terus menangis. Aku tahu mereka semua prihatin padaku, tetapi tidak ada yang bisa berbuat banyak, karena takut kehilangan pekerjaan. Meskipun begitu,
Rasanya teramat sulit menanggung semua ini seorang diri. Setiap hari nyaris tanpa henti. Hinaan-hinaan mereka membuatku merasa tidak berharga. Suatu sore, saat Herlan pulang lebih awal dari biasanya, ia melihat Friska sedang duduk santai di ruang tamu bersama Nyonya Ratna. Mereka sedang tertawa ketika aku keluar dari dapur, membawa nampan berisi minuman. Wajah Herlan langsung berubah tegang. "Friska, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Herlan dengan nada heran. "Oh, Herlan," Friska tersenyum, seolah tak ada apa-apa. "Aku hanya berkunjung, Mama mengundangku untuk minum teh. Aku rindu suasana rumah ini." Herlan menatap ibunya dengan penuh ketegasan. "Ma, kenapa Friska masih sering datang ke sini? Bukankah ini rumahku sekarang?" Nyonya Ratna menjawab dengan datar. "Friska kan juga masih keluarga kita. Tidak ada yang salah dengan kunjungannya. Dia tahu bagaimana menjaga rumah ini, tidak seperti perempuan desa yang kamu bawa masuk ke sini." Perdebatan pun terjadi. Suara Herlan mulai naik. "Aziza adalah istriku sekarang, Ma. Seharusnya Mama menghormati dia, bukan malah memperlakukan dia seperti ini. Friska tidak ada urusan lagi di sini, Ma." Nyonya Ratna menjawab dengan sinis. "Aku hanya memberikan apa yang pantas untuk istrimu, Herlan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak akan pernah cocok di keluarga ini." Hatiku semakin hancur mendengar kata-kata itu. Tapi aku tetap diam. Herlan nampak marah dan kecewa. Tapi aku tahu, dia terjebak di antara cinta pada ibunya dan tanggung jawabnya kepadaku. Namun aku mulai merasa bahwa di rumah ini, tak peduli seberapa keras aku berusaha, aku akan selalu dipandang rendah oleh Nyonya Ratna dan Friska. Dengan penuh amarah, Herlan akhirnya memerintahkan Friska untuk tidak datang lagi ke rumah ini. Friska hanya tersenyum puas, tahu bahwa racun yang ditinggalkannya sudah cukup untuk merusak kedamaian hidupku. Sementara Nyonya Ratna, meskipun tidak lagi berkata apa-apa, jelas tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaanku. Dalam diam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Atau aku hanya menunggu hari ketika segalanya runtuh, meninggalkan diriku yang terluka dan sendirian di dunia yang penuh kebencian ini? "Halo, selamat siang. Apa ini dengan keluarga Pak Herlan?" Suara seorang laki-laki terdengar serius di seberang. "Iya, Pak. Saya Aziza, istrinya Pak Herlan," jawabku dengan suara sedikit gemetar, mulai merasa ada sesuatu yang salah. "Mohon maaf, Bu. Saya dari pihak kepolisian. Ada kabar duka. Mobil yang ditumpangi oleh Pak Herlan mengalami kecelakaan dan menabrak pembatas jalan. Saat ini Pak Herlan dalam kondisi kritis di rumah sakit," katanya. Suaranya penuh empati. "Innalillahi, Pak. Saya minta alamat rumah sakitnya, biar saya segera ke sana," kataku sambil berusaha menahan tangis. "Baik, Bu. Nanti alamat rumah sakitnya akan saya kirim," jawab polisi itu sebelum menutup telepon. Telepon itu datang seperti petir di siang bolong, mengguncangkan hatiku hingga tak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemetar, perasaan panik dan khawatir langsung menyelimuti seluruh tubuhku. Aku segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Namun ketika aku hampir mencapai pintu keluar, langkahku dihalangi oleh Nyonya Ratna, mamanya Herlan. Tatapannya begitu dingin, penuh dengan ketidakpedulian. "Mau apa kamu?" tanyanya dengan sinis. Suaranya seperti menyimpan kebencian yang tak pernah surut. "Bu, Mas Herlan kecelakaan, Bu, dan kondisinya sekarang kritis, Bu," jawabku dengan suara terisak. "Lalu kamu mau apa? Mau ke rumah sakit? Enak sekali ya kamu," suaranya dengan nada menghina. "Saya ingin menemuinya, Bu. Saya kan istrinya. Dia butuh saya," jawabku, memohon pengertian. Nyonya Ratna tertawa kecil, penuh dengan kebencian. "Herlan kecelakaan karena kamu. Kamu itu pembawa sial. Sejak menikah dengannya, hidup Herlan jadi kacau. Sekarang dia kecelakaan gara-gara kamu. Sudahlah, pulang saja kamu ke kampung. Herlan akan lebih baik tanpa kamu." "Tapi Bu, saya..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Nyonya Ratna memotong dengan suara keras. "Tidak ada tapi-tapian. Kamu ikuti saja apa yang aku katakan. Pergi kamu dari sini sekarang." Aku hanya bisa menahan air mata. Rasanya seperti ditikam berulang kali, bukan hanya oleh kata-kata Nyonya Ratna,
tetapi juga karena kenyataan bahwa suamiku sedang berjuang hidup di rumah sakit. Aku justru diusir oleh ibu mertuaku sendiri. Dengan hati yang hancur, aku terpaksa pulang ke desa tanpa bisa melihat Herlan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Nyonya Ratna dan Friska, mantan istri Herlan, pergi ke rumah sakit, seolah Friska masih memiliki hak, seolah aku tidak pernah ada di dalam hidup Herlan. Nyonya Ratna jelas-jelas membawa Friska dengan satu tujuan, agar Herlan kembali padanya. Setelah melalui masa kritis yang panjang, Herlan akhirnya sadar, dan di saat itulah Friska mulai menjalankan tipu muslihatnya. Setiap hari, ia datang ke rumah sakit, menunjukkan perhatian palsu kepada Herlan. Dengan gaya yang memikat dan perhatian yang berlebihan, ia mencoba merebut hati Herlan kembali, seolah-olah dia adalah penyelamat di saat-saat sulit. Nyonya Ratna pun tak henti-hentinya memuji Friska di depan Herlan, menjelekkan diriku yang menghilang entah kemana katanya. Mereka sama-sama menyusun skenario yang membuatku seolah-olah tidak peduli pada suamiku di saat dia membutuhkan dukungan. Padahal, aku diusir, disingkirkan, bahkan dihalangi untuk bertemu dengan suamiku sendiri. Suatu hari, Herlan akhirnya menghubungiku. Suaranya penuh kemarahan dan kebingungan. "Aziza, kamu di mana? Kenapa kamu tidak datang ke rumah sakit? Mama bilang kalau kamu pulang ke desa tanpa kabar. Friska ada di sini setiap hari untuk menemaniku. Dan sementara kamu ada di mana?" Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kebenaran terasa begitu pahit. "Mas, aku tidak bisa ke sana, Mas. Mamamu..." Suaraku berhenti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Nyonya Ratna sudah begitu lihai menutup jalan bagiku untuk mendekat. Herlan semakin marah. "Kamu bahkan tidak peduli aku hampir mati. Dan kamu malah meninggalkanku. Friska ada di sini. Dia peduli padaku. Tapi kamu..." Hatiku tersayat mendengar kemarahan itu. Aku ingin menjelaskan semuanya. Tetapi Herlan tidak memberikan kesempatan. Dia sudah terpengaruh oleh tipu daya mamanya dan Friska. Dan aku semakin tenggelam dalam ketidakberdayaan. Di rumah sakit, Nyonya Ratna terus menekan Herlan untuk berpikir bahwa aku tak layak untuknya, bahwa aku hanyalah seorang pengganggu dalam hidup mereka, dan Friska adalah satu-satunya yang pantas mendampinginya. Hari demi hari, aku dipinggirkan, diabaikan, dan perlahan tapi pasti, Friska mulai mengisi ruang yang seharusnya menjadi milikku. Sementara aku di desa, hanya bisa menangis dalam kesepian, menunggu suamiku kembali mengenalku, menunggu keajaiban yang mungkin tidak akan pernah datang. Selama seminggu aku di desa, aku mencoba meredakan pikiranku setelah semua masalah yang kualami di rumah besar Herlan. Ketika berita yang selama ini kutakutkan akhirnya tiba, aku tahu saat ini segalanya akan semakin sulit. Herlan sembuh dari kecelakaan, dan dia bersama Nyonya Ratna akan datang menemuiku di desa. Kabar itu membuat perasaanku campur aduk antara khawatir, takut, dan cemas akan apa yang akan terjadi nanti. Siang itu, saat ponselku berdering, aku sudah tahu siapa yang menelpon. Nama Herlan muncul di layar. Dengan tangan yang gemetar, aku menjawab telepon itu. "Assalamualaikum, Mas," kataku dengan pelan. "Waalaikumsalam, Za. Aku sudah sembuh. Besok aku dan Mama akan ke desa untuk menemuimu." Suaranya tegas tanpa basa-basi. "Besok, Mas?" tanyaku dengan ragu. Meski aku sudah tahu jawabannya. "Iya, besok. Aku ingin kita selesaikan ini. Mama juga ikut. Dia ingin bicara denganmu." Perasaanku semakin tak menentu. Herlan terdengar tegas, tapi ada nada dingin dalam suaranya. Aku tahu ini bukan pertanda baik. "Baik, Mas. Aku akan menunggumu," jawabku sambil menelan ludah. Aku tidak bisa mengelak dari pertemuan ini, meskipun bayangan akan apa yang bakal terjadi terus menghantuiku sepanjang malam. Pagi harinya, aku berdiri di depan rumah, menanti kedatangan mereka. Dari kejauhan, terlihat mobil mewah hitam meluncur perlahan mendekati halaman rumahku. Degup jantungku semakin kencang. Mobil itu berhenti, dan Herlan turun lebih dulu, disusul oleh Nyonya Ratna. Wajah Herlan terlihat datar, namun aku bisa merasakan amarah yang ia tahan. Di belakangnya, Nyonya Ratna berjalan dengan angkuh, seperti biasa.
Azizah, panggil Herlan singkat. Aku mendekat dengan langkah hati-hati. Selamat datang Mas, Bu. Sapaku, mencoba terdengar tenang meski di dalam dadaku ada badai yang berkecamuk. Nyonya Ratna tidak menjawab, hanya menatapku dengan pandangan merendahkan seperti biasa. Tanpa ada basa-basi, Herlan langsung berkata, "Kita perlu bicara di dalam." Aku mengangguk lemah, lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Kami duduk di ruang tamu. Suasana yang sangat tegang menyelimuti. Aku duduk berhadapan dengan mereka berdua, mencoba tetap tenang. Herlan memandangku dengan tatapan tajam. "Azizah, aku ingin penjelasanmu sekarang. Kenapa kamu menghilang setelah kecelakaan itu? Kenapa kamu tidak pernah datang menemaniku? Apa kamu benar-benar tidak peduli lagi pada suamimu yang hampir mati?" Suaranya terdengar sangat dingin, penuh dengan tuduhan yang menyakitkan. Dadaku sesak mendengar tuduhan itu. "Mas, aku tidak pernah meninggalkanmu. Justru Mama yang mengusirku, menyuruhku pulang ke desa dan melarangku untuk menemuimu di rumah sakit, Mas." Jawabku dengan suara bergetar. Namun Herlan tidak mau mendengar. "Berhenti mencari alasan, Azizah. Apa kamu tahu bagaimana rasanya bangun dari koma dan mendengar bahwa istrimu tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguk? Mama bilang kalau kamu tidak pernah peduli. Kamu lebih memilih pulang ke desa daripada menunggu suamimu yang sedang sekarat." "Mas, itu tidak benar, Mas. Aku ingin datang, tapi..." Suaraku terpotong ketika Herlan membentakku. "Jangan bohong kamu, Azizah. Semua orang di rumah bilang hal yang sama. Mama yang merawatku setiap hari, sementara kamu malah kabur ke desa." Herlan berdiri dari kursinya. Suaranya semakin meninggi. "Kamu ini istri macam apa? Bahkan Friska justru lebih perhatian daripada kamu." Hatiku terasa ditusuk mendengar nama Friska disebut. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. "Mas, aku diusir oleh Mama, Mas. Dia memaksaku pulang. Setiap hari aku ingin ke rumah sakit, Mas. Tapi Mama bilang kalau aku tidak diinginkan di sana, Mas. Mama bahkan membawa Friska ke sana untuk merawatmu." Nyonya Ratna yang sejak tadi diam, kini tersenyum tipis. "Azizah, kamu pikir Herlan akan percaya dengan omong kosongmu? Kamu tidak pernah pantas untuknya. Herlan itu butuh wanita yang benar-benar bisa merawatnya, bukan seperti kamu, wanita desa yang tidak tahu apa-apa." Aku terdiam. Hatiku sakit mendengar hinaan itu. "Mas, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu memikirkanmu, Mas." "Cukup omong kosong itu, Azizah," bentak Herlan. "Aku sudah muak dengan semua alasanmu. Kamu tidak ada di saat aku butuh kamu. Kamu bukan istri yang baik. Kamu hanya membawa masalah sejak kita menikah." Sakit hatiku mendengar kata-kata kasar itu. Namun aku tahu, tidak ada gunanya untuk berdebat lagi. "Mas, aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Mama yang telah menyuruhku untuk pergi, Mas." Herlan memandangku dengan tatapan penuh kebencian. "Berhenti menyalahkan mamaku. Kamu tahu apa yang sudah Mama lakukan untukku? Friska lebih baik 1000 kali daripada kamu. Mungkin memang benar, aku salah menikah denganmu." Aku menatap Herlan dengan air mata mengalir. "Mas, kamu benar-benar akan percaya pada Friska dan Mama tanpa mendengarkan aku sedikit pun?" Herlan tak menjawab, namun kemarahannya semakin memuncak. "Kamu bukan istri yang kuinginkan. Mama ada benarnya. Kamu hanya membawa kesialan." Nyonya Ratna berdiri di samping Herlan, menambahkan dengan suara lembut yang mematikan. "Herlan, kamu tahu kan siapa yang benar di sini? Aziza hanya membuat hidupmu lebih sulit. Sudah saatnya kamu membuat keputusan, Herlan." Nyonya Ratna berhasil mempengaruhi Herlan sepenuhnya. Herlan yang kukenal kini mulai hilang di depan mataku, digantikan oleh amarah dan kebencian yang ditanamkan oleh mamanya. Ketika Herlan berbalik dan berjalan menuju pintu, aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan hancur. Namun sebelum Herlan pergi, aku berhasil berkata pelan, "Mas, kalau kamu tetap ingin pergi, setidaknya dengarkan satu hal, Mas. Kecelakaanmu, semua ini bukan karena aku. Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Mas." Herlan berhenti sejenak di ambang pintu, tetapi tak menoleh. "Sudah cukup, Zah. Aku tidak mau mendengarnya lagi." Dia keluar bersama Nyonya Ratna.
meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang hening. Aku tahu, setelah ini semuanya akan berubah. Waktu berjalan lambat saat aku menatap punggung mereka menghilang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa betapa jauhnya Herlan dariku. Herlan keluar dari rumahku dengan langkah terburu-buru. Masih dikuasai oleh amarah yang meledak-ledak. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Tubuhnya kaku dan penuh kebencian. Nyonya Ratna menyusulnya dengan angkuh. Sesekali menoleh ke arahku dengan pandangan merendahkan, seolah mengatakan bahwa dia telah menang. Mobil hitam itu menghilang di ujung jalan desa, meninggalkan debu yang berterbangan. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku hanya bisa berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Herlan suamiku, pria yang dulu begitu kucintai, kini penuh dengan kebencian terhadapku. Dan semua ini karena hasutan ibunya. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, seakan alam turut merasakan kegelisahanku. Aku tahu Herlan tidak dalam keadaan yang baik. Amarah bisa membuat orang kehilangan akal sehat, dan Herlan, dengan emosinya yang meluap-luap, telah memilih untuk pergi begitu saja. Tak lama setelah itu, suara deru mesin mobil yang melaju cepat memecahkan kesunyian desa. Warga desa yang duduk-duduk di warung mulai memperhatikan mobil hitam yang dipacu dengan kecepatan tinggi itu. Di tengah perjalanan, entah bagaimana, sesuatu terjadi. Mungkin karena kemarahan yang membutakan, atau mungkin juga karena keadaan jalan yang licin setelah hujan semalam. Mobil Herlan tiba-tiba oleng. Warga yang melihat kejadian itu berteriak panik ketika mobil itu menghantam pembatas jalan dengan keras. Brak, dentuman keras menghentikan langkahku. Aku menoleh dengan cepat. Mataku membelalak melihat asap tipis yang mulai mengepul dari kejauhan. Suara kecelakaan itu menggema di seluruh desa, membuat semua orang terkejut. "Azizah! Azizah!" teriak seorang warga yang berlari ke arahku dengan nafas terengah-engah. "Mobil suamimu, dia kecelakaan di dekat tikungan." Darahku mendadak terasa membeku. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga untuk menuju lokasi kecelakaan, diikuti oleh beberapa warga desa yang sudah terlebih dulu menuju ke sana. Saat tiba di tempat kejadian, pemandangan yang kulihat membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Mobil hitam Herlan terjepit di antara pembatas jalan dan pohon besar di pinggir jalan. Bagian depannya ringsek parah. Kaca pecah berhamburan di tanah. Herlan terlihat keluar dari mobil, terpincang-pincang dengan wajah yang penuh luka, tapi masih sadar. Warga langsung membantunya keluar dari mobil yang remuk itu. Namun tatapanku terpaku pada satu sosok di kursi penumpang. Nyonya Ratna. Tubuhnya terkulai lemas, darah mengalir dari dahi yang terluka parah. Dia nampak tidak sadarkan diri, dan nafasnya sangat lemah. "Mas Herlan, Nyonya Ratna!" teriakku sambil berlari mendekati mereka. Herlan yang masih dalam keadaan syok hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Mama!" bisiknya dengan pelan. Tangannya gemetar ketika dia mencoba menyentuh wajah Nyonya Ratna yang berlumuran darah. Warga desa segera membantu mengeluarkan Nyonya Ratna dari mobil itu, menidurkannya di pinggir jalan. Seorang warga lain bergegas menelpon ambulan. Aku berlutut di samping Nyonya Ratna. Hatiku berdebar kencang melihat kondisinya yang kritis. "Nyonya Ratna, bertahanlah!" Aku menggenggam tangannya dengan erat, berharap dia bisa mendengarkanku. Herlan berdiri di sampingku, masih terlihat linglung. Matanya merah, penuh dengan rasa bersalah yang mendalam. "Ini salahku, Mama. Aku..." Suaranya terdengar patah-patah. Aku menatapnya sebentar. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami di desa, amarah di wajah Herlan sirna, digantikan oleh kepanikan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dia berlutut di samping ibunya, mengguncang-guncangkan tubuh Nyonya Ratna yang terbaring lemah. "Mama, bangunlah, Mama. Jangan tinggalkan aku," seru Herlan dengan suara serak. Aku berusaha tetap tenang meski dadaku terasa sesak melihat kondisi mereka berdua. "Mas Herlan, kita harus segera membawanya ke rumah sakit, Mas. Ambulans sudah dalam perjalanan." Namun Herlan tidak mendengarkanku. Dia terus menangis dan memohon pada ibunya untuk bertahan. Rasa bersalah yang mendalam nampak menghancurkan dirinya dari dalam. Tak lama kemudian,
Suara sirine ambulan mulai terdengar dari kejauhan. Warga desa yang sudah berkumpul di sekitar lokasi segera memberikan jalan. Petugas medis turun dengan cepat dan membawa Nyonya Ratna ke dalam ambulan. Herlan mengikutinya dengan wajah yang putus asa. Namun sebelum dia naik ke ambulan, aku menghentikannya. "Mas Herlan, aku akan ikut. Aku bisa membantumu," kataku dengan tegas. Meski ada luka batin yang belum sembuh dari pertengkaran tadi. Herlan menatapku sejenak, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kami berdua naik ke dalam ambulan, duduk di sisi Nyonya Ratna yang masih tidak sadarkan diri. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti selamanya. Suasana dalam ambulan begitu tegang, hanya diiringi oleh suara bip dari alat-alat medis yang terus memantau kondisi Nyonya Ratna. Setibanya di rumah sakit, Nyonya Ratna langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Herlan menunggu di luar dengan gelisah, mondar-mandir tanpa henti. Aku berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan diri. Pikiran kami sama. Bagaimana jika Nyonya Ratna tidak selamat? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Siza. Suara Herlan tiba-tiba terdengar, penuh dengan penyesalan. "Ini semua salahku. Aku yang telah menyebabkan kecelakaan ini. Aku terlalu marah, terlalu bodoh." Aku menatapnya. Ada rasa iba yang menyelinap di hatiku, meski tadi dia telah menyakitiku dengan kata-katanya. "Mas Herlan, sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan, Mas. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kalau Mama selamat, Mas." Dia mendesah berat, menyandarkan punggungnya ke dinding. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Kamu benar, Aziza. Aku tidak siap jika Mama harus pergi." Kami terdiam sejenak, menunggu dengan cemas. Setelah beberapa jam yang terasa sangat panjang, akhirnya seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Nyonya Ratna dalam kondisi yang kritis, tapi dia berhasil melewati masa-masa sulit. Namun dia kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi darah secepatnya, kata dokter itu. Aku langsung berdiri. "Dok, golongan darah Nyonya Ratna apa ya, Dok?" "AB negatif. Kami sedang mencari pendonor, tapi golongan darah ini cukup langka," jawabnya dengan raut wajah cemas. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Dok, golongan darah saya sama, Dok. Saya akan mendonorkan darah saya untuknya." Herlan tertegun, matanya melebar. "Aziza, kamu yakin?" Tanpa menunggu jawaban Herlan, aku mengikuti dokter ke ruang transfusi. Di dalam hatiku, aku tahu bahwa meskipun Nyonya Ratna telah membenciku, aku tidak akan pernah bisa membiarkannya pergi tanpa melakukan apapun. Herlan hanya bisa menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya, dia nampak tak tahu harus berkata apa. Di balik amarah kebencian yang pernah dia tunjukkan, aku melihat sosok Herlan yang kini mulai menyadari kesalahannya. Sinar lampu rumah sakit terasa begitu dingin dan sunyi, menciptakan suasana yang semakin menekan hati. Di ruangan tempat Nyonya Ratna dirawat, Herlan duduk terdiam. Wajahnya pucat, dan pikirannya berkecamuk. Bayang-bayang kecelakaan dan kondisi kritis mamanya masih menghantui. Namun di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih dalam lagi. Perasaan bersalah. Perasaan yang terus tumbuh sejak dia melihat aku dengan tenang menawarkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa mamanya, meskipun hubungan kami tadi telah hancur oleh kebencian. Di tengah lamunannya, langkah kaki yang berat mendekat. Pak Parjo, supir keluarga Herlan, dan Mak Ijah, pembantu rumah tangga yang setia, berjalan mendekat dengan raut wajah yang penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. Mereka berdua saling bertukar pandang sebelum akhirnya Mak Ijah mengambil inisiatif untuk berbicara. "Mas Herlan," suara lembut Mak Ijah memecahkan keheningan. "Ada yang perlu kami sampaikan, Nak." Herlan mendongak, pandangannya masih bingung dan lelah. Apa yang terjadi, Mak?" tanyanya dengan suara serak, masih dipenuhi kecemasan tentang kondisi Nyonya Ratna. Pak Parjo yang biasanya diam dan hanya melayani tugasnya, kali ini terlihat lebih serius dari biasanya. "Maaf sebelumnya, Mas Herlan. Kami tahu ini bukan waktu yang tepat. Tapi kami tidak bisa terus diam. Kami harus bicara soal mamanya Mas Herlan dan soal Mbak Aziza." Herlan menatap keduanya, merasa ada yang aneh dengan nada suara mereka. "Apa maksud kalian?" tanya Herlan, keningnya berkerut. Mak Ijah menarik nafas dalam-dalam. Suaranya sedikit gemetar saat mulai berbicara. "Selama ini,
Kami melihat semuanya, Mas. Kami menyaksikan bagaimana Nyonya Ratna selalu mencoba menjauhkan Mas Herlan dari Mbak Aziza. Nyonya Ratna seringkali menjelek-jelekan Mbak Aziza di belakang Mas Herlan, bahkan membujuk Friska untuk datang ke rumah dan menghina Mbak Aziza, Mas. Herlan terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Apa maksudmu, Mak Ija? Friska? Mengapa ibu mengundang Friska? Pak Parjo mengangguk perlahan. Betul, Mas. Nyonya Ratna sering mengundang Friska ke rumah tanpa sepengetahuan Mas. Setiap kali Mas Herlan tidak ada, mereka berdua berbicara dan bersekongkol untuk membuat Mbak Aziza merasa tidak berharga. Saya sendiri beberapa kali mendengar Friska menghina Mbak Aziza di depan Nyonya Ratna, dan Nyonya Ratna hanya diam atau bahkan mendukung kata-katanya. Herlan terdiam, matanya mulai basah, dadanya sesak mendengar kenyataan pahit ini. Tapi, kenapa? Kenapa Mama melakukan ini? Mak Ijah menggeleng pelan. Saya juga tidak tahu, Mas. Mungkin karena ibu tidak pernah benar-benar menerima Mbak Aziza sebagai menantunya. Selama ini, Nyonya Ratna merasa bahwa Mbak Aziza tidak pantas untuk Mas Herlan. Nyonya lebih suka pada Friska yang kaya raya dan dari keluarga yang terpandang. Herlan terhenyak, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Semua ucapan Friska yang meremehkan Aziza selama ini mulai teringat kembali. Jadi semua yang dikatakan Friska tentang Aziza, semua penghinaan itu hanya untuk membuatku membenci istriku. Pak Parjo dan Mak Ija hanya bisa mengangguk dalam keheningan. Herlan berdiri dengan gelisah. Tangannya gemetar. Semua yang selama ini dia percayai runtuh seketika. Kata-kata kasar yang dia ucapkan kepada Aziza saat berdebat tadi bergema di benaknya. Aku salah, ucapnya perlahan. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku telah membiarkan Mama dan Friska menghancurkan rumah tanggaku. Dan aku yang menghancurkan hati Aziza. Pak Parjo menundukkan kepalanya. Suaranya lembut namun tegas. Mas Herlan, Mbak Aziza selalu mencoba bersabar. Dia tidak pernah mengeluh, meski seringkali diperlakukan tidak adil. Dia mencintai Mas Herlan dengan sepenuh hati, tapi Nyonya Ratna selalu keras padanya. Herlan merasakan kepedihan yang mendalam. Kenyataan yang begitu menyakitkan baginya. Selama ini, dia terlalu buta oleh hasutan ibunya, terlalu mudah termakan oleh kebohongan. Rasa penyesalan yang mendalam menghantamnya seperti gelombang besar. Matanya kembali basah oleh air mata yang tak bisa dia tahan. Kami ingin Mas tahu semuanya, karena selama ini kami tidak bisa bicara apa-apa. Nyonya Ratna selalu berkuasa di rumah, dan kami takut dipecat kalau berani mengatakan sesuatu. Pak Parjo menambahkan. Herlan terisak, punggungnya membungkuk. Semua beban yang dia bawa selama ini terasa semakin berat, terutama ketika dia menyadari bahwa orang yang paling dia sakiti adalah istrinya sendiri, orang yang selama ini selalu ada untuknya. Aku bodoh, gumam Herlan. Suaranya terdengar hampa. Aku sudah begitu bodoh, percaya pada kebohongan, dan membiarkan orang-orang yang seharusnya tidak ada di dalam hidupku masuk dan menghancurkan semuanya. Mak Ijah menyeka air matanya yang mulai jatuh. Mas Herlan, Mbak Aziza tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi, Mas. Bahkan saat Mas Herlan tadi kecelakaan, dia langsung berlari membantu dan mendonorkan darahnya untuk Nyonya Ratna. Mbak Aziza masih sangat peduli, Mas. Meskipun selama ini dia disakiti. Kata-kata Mak Ijah membuat Herlan semakin terpuruk. Dia tersadar betapa besar cinta dan pengorbanan yang telah diberikan oleh Aziza, dan betapa dia telah membalasnya dengan kemarahan dan kebencian yang tak berdasar. Aziza, ucap Herlan dengan lirih, matanya berkaca-kaca. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia telah melakukan segalanya untuk menyelamatkan Mama, bahkan setelah semua yang Mama lakukan padanya. Pak Parjo mendekati Herlan, menepuk pundaknya dengan perlahan. Mas Herlan, Mbak Aziza adalah wanita yang kuat dan penuh kasih sayang. Mas masih bisa memperbaiki semuanya. Selama dia masih di sini, Mas punya kesempatan untuk meminta maaf dan mulai kembali padanya. Herlan mengangguk pelan, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dia merasa hancur oleh semua kesalahan yang telah dia buat. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berubah.
Ini adalah saatnya untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang pertama harus dia lakukan adalah meminta maaf kepada orang yang selama ini paling dia sakiti, Aziza. Setelah berjam-jam menunggu dengan kecemasan yang menyesakkan, akhirnya dokter keluar dari ruang operasi. Wajahnya nampak letih, namun ada sedikit senyum yang memberikan harapan. Nyonya Ratna sudah melewati masa kritisnya, katanya dengan tenang. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan intensif. Meski begitu, proses pemulihan masih akan panjang. Aku mengangguk, perasaan lega sekaligus tenang menyelimuti. Di dalam hatiku, ada keraguan besar. Apakah Nyonya Ratna akan tetap memandangku dengan cara yang seperti sebelumnya? Seorang wanita yang tidak pernah layak untuk putranya. Namun di sisi lain, aku tak bisa memungkiri bahwa tindakanku mendonorkan darah untuknya adalah wujud dari rasa kemanusiaan yang tak terbantahkan. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawanya, apapun konsekuensinya nanti. Herlan duduk di sebelahku, nampak terpukul, wajahnya penuh dengan penyesalan. Namun tak ada kata yang bisa keluar dari bibirnya. Waktu terasa berjalan lambat, hingga akhirnya kami diperbolehkan masuk untuk melihat Nyonya Ratna. Aku melangkah pelan memasuki ruang perawatan intensif. Jantungku berdebar keras. Herlan ada di sampingku. Matanya tak pernah lepas dari tubuh lemah ibunya yang terbaring di ranjang rumah sakit. Saat kami mendekat, Nyonya Ratna mulai membuka matanya perlahan. Dia terlihat begitu lemah, namun ada sesuatu di tatapan matanya yang terasa berbeda. Sejenak dia memandangku, lalu kepada Herlan, seolah mencoba mengingat apa yang terjadi. "Mama," suara Herlan bergetar saat memanggilnya, mencoba menahan emosinya. "Mama sudah siuman." Nyonya Ratna menatap putranya dengan mata yang mulai berair. Perlahan-lahan, wajahnya berubah, dari kebingungan menjadi kesedihan yang mendalam. Dia kemudian memandangku, dan aku bisa merasakan tatapan yang penuh rasa bersalah dari wanita yang selama ini selalu keras kepadaku. Perasaan asing merayap di dadaku ketika air mata mulai menetes dari pipinya. Aku dengar suara Nyonya Ratna bergetar. Hampir tidak bisa didengar, tapi aku tahu apa yang dia coba sampaikan. "Kamu menyelamatkanku." Aku mengangguk pelan, tak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku merasa getir. Bagaimana bisa seseorang yang telah menaruh kebencian padaku selama ini sekarang meminta belas kasihanku? Namun rasa kemanusiaanku mengalahkan segalanya. Aku tahu, meski terluka secara emosional, tak ada yang paling penting saat itu selain menyelamatkan nyawanya. Nyonya Ratna terdiam sejenak. Tangan lemah yang bergetar mencoba meraih tanganku. Ketika kulit kami bersentuhan, ada perasaan campur aduk yang menyelimuti. Perlahan-lahan, dia mulai berbicara lagi. Suaranya sangat pelan dan dipenuhi rasa bersalah. "Aziza, maafkan Mama. Maafkan semua yang telah Mama lakukan. Mama tidak pernah bermaksud menghancurkanmu." Aku terdiam. Kalimat itu terdengar begitu asing di telingaku. Air mata yang mulai menggenang di mataku. Namun aku tetap berusaha kuat. Herlan yang sedari tadi berdiri di sampingku, tiba-tiba berlutut di hadapanku. "Aziza," suaranya terdengar serak, dipenuhi dengan rasa bersalah yang mendalam. Aku juga minta maaf." Dia terisak, tangannya menggenggam erat tanganku. "Aku tidak pernah tahu semua yang terjadi. Semua yang kulakukan padamu, aku bersalah. Aku terlalu mendengarkan mereka tanpa mendengarkanmu." Aku melihat Herlan menangis dengan tulus. Air matanya jatuh membasahi lantai. Ini adalah momen yang tak pernah aku duga. Herlan, suamiku, akhirnya menyadari segala kesalahan yang telah dia buat selama ini. Rasa sakit yang aku rasakan setiap kali dia menyalahkanku, setiap kali dia mempercayai kebohongan yang dibuat oleh ibunya dan Friska, kini perlahan-lahan digantikan dengan rasa lega. Namun di sisi lain, rasa perih dari luka yang telah lama disimpan masih belum sepenuhnya hilang. Nyonya Ratna yang masih lemah berbicara lagi, kali ini dengan lebih banyak air mata yang mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Herlan, tapi ternyata aku malah menghancurkan segalanya. Maafkan Mama, Aziza. Maafkan Mama." Aku memandangnya dengan hati yang bergejolak. Di satu sisi,
Aku merasa semua ini adalah keadilan yang tertunda. Permintaan maaf yang seharusnya sudah datang sejak lama. Namun di sisi lain, rasa kemanusiaanku masih mengalahkan amarah. Melihat Nyonya Ratna dalam keadaan seperti ini, melihat Herlan yang kini dipenuhi dengan penyesalan, aku tahu bahwa dendam tidak akan membawaku kemana-mana. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Mama, Mas Herlan, aku berbicara dengan pelan, mencoba mengumpulkan kekuatan. Aku menerima permintaan maaf kalian. Aku sudah lama menunggu saat ini, tapi yang paling penting sekarang adalah kita semua bisa memulai dari awal. Herlan menangis semakin keras, suaranya pecah. Terima kasih Aziza, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untuk Mama dan untukku. Nyonya Ratna kembali terisak, namun kali ini air matanya adalah air mata penyesalan yang dalam. Kamu adalah wanita yang lebih kuat dari yang pernah aku kira. Mama sungguh menyesal. Aku hanya bisa tersenyum kecil, meski air mata tetap mengalir di pipiku. Ma, yang sudah terjadi biarlah terjadi, Ma. Mari kita coba memperbaiki semuanya. Di saat itu, aku merasa ada beban besar yang akhirnya terangkat dari bahuku. Meski luka di hatiku masih ada, aku tahu bahwa inilah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang mungkin bisa membawa kami menuju pemulihan, menuju hubungan yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya, di tengah semua kepedihan dan kesakitan, aku merasa ada harapan baru yang menyala di dalam tubuhku. Harapan untuk memulai segalanya dari awal, tanpa dendam, tanpa kebencian. Hari itu menjadi titik balik yang besar bagi kehidupan kami. Setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang kebencian, manipulasi, dan salah paham, akhirnya ada ruang untuk harapan. Langit di luar rumah sakit terasa lebih cerah. Meski matahari mulai tenggelam, aku, Herlan, dan Nyonya Ratna duduk di ruang perawatan dalam keheningan yang penuh makna. Herlan tidak pernah melepaskan genggaman tanganku sejak permintaan maaf diucapkan. Wajahnya yang dulu kaku, kini dipenuhi dengan penyesalan dan keinginan yang tulus untuk memperbaiki semuanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dia benar-benar ada untukku, bukan hanya sebagai seorang istri yang terikat dalam pernikahan, tetapi sebagai pasangan hidup yang ingin membangun hubungan dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari awal lagi ya sayang, bisik Herlan. Suaranya serak namun penuh harap. Aku menatap matanya yang basah oleh air mata, merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Iya, kita mulai dari awal Mas Herlan, tapi ini tidak akan mudah Mas. Semua ini butuh waktu, jawabku dengan lembut namun tegas. Herlan mengangguk, menyadari bahwa proses pemulihan bukanlah hal yang instan. Aku siap, aku akan buktikan padamu bahwa aku bisa berubah, katanya dengan nada yang lebih yakin. Nyonya Ratna yang selama ini selalu menjadi sosok antagonis dalam hidupku, kini nampak jauh berbeda. Wajahnya yang dulu dingin dan penuh ketegangan, kini tampak lebih lembut. Walaupun tubuhnya masih lemah setelah kecelakaan dan operasi, ada semangat baru di dalam dirinya. Dia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, seolah ingin menyampaikan lebih banyak dari yang bisa diucapkannya. Mama tahu, tidak mudah memaafkan Mama Aziza, ucap Nyonya Ratna dengan suara hampir tidak terdengar, tetapi penuh rasa bersalah. Mama sudah terlalu lama hidup dalam prasangka. Mama hanya ingin melindungi Herlan, tapi Mama lupa bahwa dia membutuhkanmu lebih dari yang Mama akui. Maafkan Mama atas semua yang telah terjadi. Aku tersenyum kecil, mencoba menahan rasa haru yang meluap di dalam dadaku. Saya mengerti, Ma. Yang penting sekarang, kita semua bisa belajar dari kesalahan dan mencoba memperbaikinya bersama. Kita semua pantas untuk memulai lembaran baru. Hari-hari setelah pertemuan itu penuh dengan pelajaran dan refleksi. Herlan yang dulu sering terpancing emosi dan terlalu bergantung pada mamanya, kini mulai belajar untuk mengambil keputusan sendiri. Dia mulai melihatku sebagai partner, bukan lagi seseorang yang harus dibuktikan kesalahannya. Kami memutuskan untuk tinggal di rumah kecil di pinggiran desa, jauh dari hiruk-pikuk kota dan segala drama yang dulu melingkupi hidup kami. Nyonya Ratna yang perlahan pulih dari cederanya juga mulai berubah.
Dia sering mengunjungi kami, bukan lagi dengan sikap yang menghakimi, tetapi dengan niat untuk lebih memahami kehidupan kami. Hubungan kami tidak serta-merta berubah sempurna. Ada hari-hari di mana kami masih saling canggung, tetapi ada juga momen-momen di mana aku bisa melihat bahwa dia sungguh-sungguh mencoba untuk menerima dan menghargai kehadiranku dalam kehidupan Herlan. Aziza, apa kamu keberatan kalau Mama datang besok membawa makan siang untuk kita semua? Tanyanya suatu sore. Sesuatu yang dulu tidak pernah terbayangkan. Aku tersenyum dan mengangguk, senang melihat usaha yang dia lakukan. Waktu berjalan, dan perlahan-lahan rumah tangga kami mulai menemukan ritmenya sendiri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan, baik antara aku dan Herlan, maupun dengan Nyonya Ratna. Ada banyak luka yang masih perlu disembuhkan, bahkan kata yang masih harus diucapkan. Tetapi kami bergerak maju. Aku tidak ingin merasa sendiri, dan Herlan kini benar-benar menjadi suami yang bisa kuandalkan. Hari itu, di sebuah sore yang tenang, kami bertiga duduk di teras rumah, memandangi hamparan sawah yang menghijau di depan mata. Angin sore berhembus lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Herlan menggenggam tanganku dengan erat, sementara Nyonya Ratna duduk di sebelahnya. Sesekali tersenyum kecil ke arah kami. Aku masih ingat saat pertama kali datang ke desa ini, kata Herlan tiba-tiba, memecahkan keheningan. Aku datang dengan marah, penuh dengan prasangka. Tapi di sini, aku justru menemukan diriku yang sebenarnya. Terima kasih Aziza, karena sudah bertahan untukku. Aku menatapnya, dan dengan senyum yang tulus, aku menjawab, aku juga berterima kasih karena kamu mau berubah Mas Herlan. Kita masih punya banyak waktu untuk membuktikan segalanya, bersama-sama. Nyonya Ratna yang biasanya hanya diam dalam percakapan seperti ini, menambahkan dengan suara pelan namun mantap. Dan Mama akan memastikan untuk menjadi bagian dari perjalanan baru ini. Mama ingin memperbaiki semuanya, bersama kalian. Kami bertiga terdiam, menikmati momen kebersamaan yang terasa begitu berarti. Di tengah semua yang pernah terjadi, Mama menyadari bahwa kami telah menemukan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar pengampunan. Kami menemukan kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Sebuah awal baru yang dipenuhi dengan harapan, kasih sayang, dan komitmen untuk menjadi keluarga yang lebih baik. Hari itu, di bawah langit sore yang cerah, Mama merasa bahwa meski perjalanan ini masih panjang, kami sudah berada di jalan yang tepat, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya cinta dan niat untuk terus bersama, membangun masa depan yang lebih baik.